Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sevina Putri Istiqomah dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya, NIM 0498908669. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik terkait dengan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 2 kali ini saya akan melakukan praktik untuk membuat aplikasi berbasis Vue.js dengan nama SITA atau Sistem Pemesanan Bahan Ajar Universitas Terbuka. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework Vue.js dan menggunakan data dummy dari file JavaScript tanpa database sesuai dengan ketentuan tugas. Nah, baik, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Sebelumnya, mari kita buka soal pada tugas 2 ini. Nah, di sini saya sudah mendownload soal untuk tugas 2. Ada keterangan seperti ini. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya sudah membuat struktur project untuk tugas 2. Nah, saya beri nama foldernya tugas 2 VUT. Nah, di dalam folder tugas 2 VUT ini ada struktur file dan juga folder seperti ini. Ada index HTML, kemudian ada stok HTML, tracking HTML, kemudian ada CSS. Di dalamnya ada file style CSS, kemudian ada folder JS, dan di dalamnya ada file data bahan ajar JS, kemudian app JS, dan tracking app JS. Nah, struktur ini dibuat agar project lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan pada tugas 2. Nah, saya akan membahas untuk file index HTML. Pada file index HTML, saya membuat dashboard utama aplikasi SITA. Di dalam halaman ini terdapat nama aplikasi. Nah, ini ya nama aplikasi SITA, Sistem Pemesanan Bahan Ajar UP. Kemudian ada deskripsi aplikasi. Nah, ini tadi untuk judul utamanya adalah SITA. Kemudian ada judul atau subtitlenya Sistem Pemesanan Bahan Ajar Universitas Terbuka. Kemudian ini untuk deskripsi aplikasinya. Aplikasi berbasis Vue.js untuk pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order Universitas Terbuka. Serta di sini juga ada menu navigasi menuju halaman stok. Nah, ini diberi nama stok bahan ajar yang nantinya akan menuju ke stok HTML. Di sini ada deskripsinya, yaitu mengelola stok, safety stok, filter, dan sorting. Kemudian menu navigasi yang kedua yaitu tracking delivery order. Nah, di sini nanti akan menuju ke halaman tracking HTML. Untuk deskripsinya yaitu monitoring pengiriman dan data DO mahasiswa. Nah, seperti ini untuk isi dari file index HTML ya. Untuk ini, tag E ini digunakan untuk navigasi halaman. Kemudian flash digunakan untuk styling dashboard agar lebih modern dan responsif. Nah, itu untuk penjelasan di bagian index HTML. Selanjutnya saya akan masuk ke folder CSS. Nah, di sini ada file style CSS. Pada folder CSS terdapat file style CSS yang digunakan untuk mengatur seluruh tampilan aplikasi. Nah, CSS ini digunakan untuk warna tampilan, tabel, tombol, dashboard, card, grid, dan status stok bahan ajar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada pengaturan warna, color, tabel, dan juga sebagainya ya. Nah, di sini juga ada keterangan seperti ini ya. Ada warning, danger, safe. Nah, untuk kelas warning ini, ini digunakan untuk status stok yang menipis. Kemudian danger. Nah, ini ada keterangan warna merah untuk stok yang kosong, dan juga untuk yang safe ini untuk status stok aman. Nah, warnanya hijau. Nah, itu untuk isi dari file style CSS. Nah, seperti ini ya. Ini berfokus untuk mengatur tampilan pada halaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian dari folder JS, yaitu pada file data bahan ajar JS. Pada file data bahan ajar JS ini saya menggunakan data dummy dari tugas 2 yang sudah ada pada e-learning. Nah, ini saya download dari ini, data bahan ajar JS. Nah, kemudian saya masukkan ke folder JS ini. Nah,
Data ini berisi tentang daftar UPBJJ, kemudian kategori mata kuliah, data paket bahan ajar, data pengiriman, data stok bahan ajar, dan data tracking delivery order. Nah, ini ya ada UPBJJ, kemudian ini mata kuliah, kemudian ada seperti ini. Nah, ini saya download dari file di tugas 2. Nah, data ini disimpan dalam bentuk array object dan digunakan sebagai sumber data utama untuk aplikasi Vue.js tanpa database. Nah, itu untuk penjelasan dari isi file data bahan ajar JS. Selanjutnya, saya akan membuka untuk file stok HTML. Nah, pada file ini ada link seperti ini. Nah, ini sebagai penghubung framework Vue.js ke website agar seluruh coding Vue pada tugas dapat berjalan. Karena tugas ini masih Vue.js dasar, jadi paling mudah menggunakan link seperti ini ya, cpn Vue.js. Nah, ini di halaman ini saya menggunakan direktif Vue.js seperti v-for, vmodel, v-if, v-else-if, v-else, v-html, dan message interpolation. Nah, lihat ya. Nah, di sini sudah terlihat ini ada v-for, kemudian ini ada vmodel, selanjutnya nah ini ada v-if, nah ini ada v-else-if, kemudian ada v-else. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini tanda kurung kurawal seperti ini ya, itu adalah message interpolation. Nah, untuk v-for ini digunakan sebagai sarana untuk menampilkan data secara berulang. Kemudian untuk message interpolation, tanda kurung kurawal ini untuk menampilkan data view ke HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian ini. Ya, bagian ini. Nah, v-if di sini, v-if untuk yang bagian ini digunakan jika stok kosong. Nah, ini untuk kosong. Kemudian ada bagian v-else-if ini digunakan jika stok menipis. Nah, digunakan seperti ini. Kemudian ada v-else ini jika stok masih aman. Nah, itu untuk bagian dari file stok HTML. Selanjutnya saya akan membuka bagian file dari stok.js. Nah, ini tampilannya. Pada file stok.js saya membuat data. Kemudian di sini ada compute. Selanjutnya ada methods. Nah, ini methods. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada water. Nah, ini untuk compute ini, compute digunakan untuk filter data secara otomatis berdasarkan pencarian pengguna. Selanjutnya untuk yang method ini digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru ke dalam array stock. Selanjutnya kita lihat yang paling bawah ini. Nah, ini ada watcher. Watcher digunakan untuk memantau perubahan kuantiti secara otomatis. Nah, tampilannya seperti ini untuk isi dari file stok.js. Selanjutnya saya akan menampilkan file tracking HTML. Pada file tracking HTML ini saya membuat halaman tracking delivery order bahan ajar. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan data seperti nomor PO otomatis, NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Nah, seperti ini tampilan isi file tracking HTML. Nah, di sini ada v-for. Ini digunakan untuk menampilkan daftar paket dan juga ada vmodel untuk menyimpan paket pengguna. Nah, ini ya. Kemudian saya akan menjelaskan file yang terakhir yaitu file tracking app.js. Nah, tampilannya seperti ini. Pada file tracking app.js saya membuat logika Vue.js untuk halaman tracking delivery order. Nah, tampilannya seperti ini.
Nah, di sini nomor DO bisa dibuat otomatis menggunakan compute property. Format nomor DO sesuai ketentuan tugas yaitu DO 2025-001 dan seterusnya. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini untuk coding tambah DO ya, seperti ini. Nah, data delivery order baru dapat disimpan ke dalam object packing nantinya. Nah, itu untuk isi dari file dan folder yang sudah saya buat. Kemudian saya akan memperlihatkan tampilan dari halaman yang sudah saya buat atau website yang sudah saya buat. Nah, lihat tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada nama aplikasinya Jika, kemudian ada deskripsinya seperti ini, kemudian ada menu navigasi ke bagian stok bahan ajar dan juga ke tracking delivery order. Nah, kita buka yang stok bahan ajar, ada tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketik dari mata kuliah. Nah, misalnya kita ketik di sini pengantar manajemen. Nah, ini muncul ya. Nah, di sini juga ada filter untuk mencari. Nah, misalnya kita cari untuk yang khusus Jakarta. Kita hapus dulu. Nah, tampil ada 2 mata kuliah ya di sini. Kemudian misalnya ini disortir berdasarkan quantity atau banyaknya barang. Nah, ini kita juga bisa menambahkan data bahan ajar. Misalnya saya menambahkan, nah saya tambah di sini misalnya ekonomi ya. Nah, kemudian saya tambah. Nah, di sini ada keterangan data berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga sudah muncul ini. Nah, ini tadi belum saya isi ya bagian ini. Misalnya saya isi dan seperti ini ya, bisa ya juga. Nah, ini ada data baru. Nah, ini ada jumlahnya seperti ini. Nah, itu untuk bagian dari stok bahan ajar. Kemudian saya klik kembali ke dashboard dan di sini kita klik tracking delivery order. Nah, di sini ada keterangan seperti ini, tampilannya seperti ini. Misalnya saya di sini mau menambahkan ya. Nah, ini ada keterangan isi paketnya ini ya. Kemudian ada total harganya 120.000. Nah, saya klik tambah DO. Di sini ada keterangan DO berhasil ditambahkan. Nah, muncul ini diproses. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang praktik dari saya, juga penjelasan untuk pengerjaan dari tugas 2 kali ini. Apabila ada salah kata atau bahasa, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.